ini atau untuk acara pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kami dari Panwas Lucam Kapanewon Sanden dengan rekan kami Mas Wahyu dari tim APO sebagai penggerak koordinatornya dalam rangka upaya pencegahan praktek politik uang dalam pemilu 2024. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua dan bagi warga masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kami akan mengajukan berbagai pertanyaan. Yang pertama adalah dalam bentuk apa upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan praktek politik uang. Mungkin bisa dimulai dari tim APO yang ada di Morti Gading ini, upaya-upaya yang telah dilakukan. Monggo dipersilakan pada Mas Wahyu. Ya, terima kasih Pak Asmati dan Mas Daryanto, teman-teman yang berbahagia. Malam hari ini sungguh luar biasa kita bisa berdiskusi bersama ya terkait dengan apa itu anti politik uang. Korelasinya dengan saat ini kita menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 besok tanggal 14 Februari. Ya. Nah, Pak Asmati, sebelumnya mungkin kita perlu membicarakan kenapa kemudian muncul gerakan anti politik uang di Morti Gading ini. Jadi kenapa teman-teman kemudian menginisiasi sebuah gerakan. Ini diawali karena keresahan dari beberapa generasi muda dan juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Morti Gading bahwa beberapa waktu yang lalu pemilu sebelumnya ini politik uang itu begitu sangat masif terjadi di masyarakat. Transaksional itu sangat nyata di depan mata dan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita tutup mata dan kita harus melakukan sesuatu untuk perubahan karena ini adalah pembusukan demokrasi. Kalau kita mau membangun negeri yang bagus tapi sistemnya awal mulanya diawali dengan sesuatu yang jelek, jangan berharap kita akan mempunyai seorang pemimpin yang bagus. Nah, ini yang kemudian kita kemarin menjadi ide bersama untuk membangun gerakan anti politik uang ini. Dan kita kenal dengan nama APO ya. Kita memang senternya masih di tingkat desa karena kita berangkat dari desa, cukupnya dari desa. Kemudian kita memperjuangkan untuk bisa memberikan warna pendidikan kepada masyarakat terkait dengan apa itu anti politik uang. Sebetulnya Pak Asmati, ini adalah proses demokrasi atau proses pendidikan politik yang tidak berhasil di negeri ini. Artinya apa? Ketika kita melakukan gerakan ini, itu karena memang kondisi masyarakatnya memang butuh sebuah pendidikan atau pencerahan terkait dengan politik yang seharusnya ini dilakukan oleh partai politik, akan tapi ini tidak berjalan dengan kenyataannya tidak bisa berjalan, sehingga yang terjadi adalah bahwa setiap kali menjelang pemilu baru mesin-mesin partai ini bergerak, kemudian para caleg-caleg ini ataupun apa istilahnya para pengurus partai kemudian baru bergerak untuk mendatangi konstituen, sehingga yang terjadi adalah transaksional, jual beli suara. Mau tidak mau harus kita akui bahwa politik uang itu memang sudah sangat masif dan saya yakin di pemilu ini kita juga akan menghadapi kayak gitu. Akan tapi yang menjadi permasalahan adalah sangat sulitnya kita mengadakan pencegahan kita lakukan, tapi bagaimana kita menemukan, menangkap dan melaporkan itu yang susah karena ini sangat sensitif masyarakatnya. Nah, gerakan anti politik uang yang dilakukan di Morti Gading ini adalah dalam rangka upaya untuk memberikan apa istilahnya pencerahan lah, paling tidak ketika kondisi negeri kita sedang tidak baik-baik ini, ada sebagian masyarakat yang kemudian mencoba untuk memperbaiki walaupun di tingkat desa ya, tingkat desa. Ini yang perlu kita angkat untuk teman-teman bisa menjadi apa istilahnya semangat bersama bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang itu salah. Arrosi wal murtasi. Jadi orang yang menyuap dan disuap itu dilaknat oleh Allah. Jadi laknatullah ala arrosi wal murtasi gitu kan sudah jelas gitu loh di dalam
Nabi pernah mengatakan bahwa itu tidak benar itu. Walaupun dengan alasan ini adalah politik, siasah apa kalau semua menggunakan politik uang ya tidak ada standarnya gitu. Sehingga ini yang kedua adalah selama ini sebetulnya masyarakat tahu ada politik uang karena sekarang ini sudah masif itu sudah masif. Ya. Yang jadi permasalahan adalah di daerah kita, maksudnya di desa kita, di kampung kita, di kabupaten kita, di negeri kita. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak guru, banyak dosen, banyak alim ulama, banyak orang-orang penting yang notabene-nya mempunyai apa istilahnya pendidikan yang tinggi. Tetapi ketika hal ini terjadi di masyarakat adalah kemudian mereka pada silent, tidak mau menyuarakan bahwa ini salah, harus resiko tuh, resiko. Iya. Kita menyuarakan karena ada resikonya. Jadi ini yang kita sesalkan adalah selama ini banyak orang-orang baik yang tidak berbuat sesuatu. Diamnya orang baik itu adalah sebuah kehancuran. Makanya gerakan anti politik uang yang kita inisiasi di Murti Gading ini, paling tidaklah di Murti Gading kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat ya kepada diri kita sendiri, keluarga kita. Sehingga kalau kita cek ke setiap rumah itu semua punya stiker ya. Ya, betul. Kami tidak ingin masuk neraka karena politik uang itu. Ya, tapi ya kembali lagi Pak Asmadi, ini adalah perjuangan yang panjang karena kesalahan pendidikan politik kita yang tidak tersampaikan secara benar ini kemudian menjadikan masyarakat menjadi apatis. Udahlah, yang penting terima duitnya lah, urusan gue ini partaimu apa, aku rapi sih penting kira duitnya gitu kan. Itu yang terjadi kayak gitu. Sehingga ini ya carut marut. Udah datang lagi, caleg lagi diterima lagi, gitu. Datang lagi, caleg lagi diterima lagi. Mungkin satu orang itu bisa terima lebih dari 5 caleg atau apa itu. Kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Sehingga pesta demokrasi itu dijadikan salah makna gitu ya. Taunya masyarakat itu pesta pora menerima duit. Nah, itu yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Mungkin bisa diganti karena itu kan. Jangan pesta demokrasi. Jadi semua orang kemudian ketika ditanya pesta ya. Iya, kita berpesta menerima duit. Dan itu Pak Asmadi, itu terjadi di semua level, Pak. Coba kalau kita ke paling berat itu kalau pertemuan di tingkat RT ya. Sekarang ini kan caleg-caleg itu masuknya itu kan transaksi komunitas sekarang. Iya. Jadi ya ini yang berat yang masuk ke sebuah komunitas, saya membantu ini, masyarakat semua setuju. Tapi ini pada dasarnya kan salah, ini politik uang sudah jelas. Politik ada transaksi. Kalau gentong babi itu yang pakai program dana pemerintah, Pak. Nah, ini ngomong kita masalah caleg ya. Jadi yang kemudian jadi salah persepsi masyarakat yang tidak ikut mendukung ini nanti dikucilkan. Nah, ini yang sudah tua harus disampaikan ke masyarakat lewat podcast ini, semoga masyarakat sadar bahwa itu salah dan ini harus kita rubah gitu. Ya. Mungkin itu Pak Asmadi. Ya, terima kasih Mas Wahyi. Tadi berbagai harapan dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh tim APU yang ada di Murti Gading, penjenengan selaku koordinator untuk selalu siap sedia memberikan pencerahan pada masyarakat, walaupun toh kenyataannya memang masih ada 1-2 suara-suara yang sumbang kelihatannya memojokkan pada tim APU itu sendiri, tapi tetap kita melangkah. Nah, ini mungkin pada Pak Karyanto selaku Panwas, dalam upaya-upaya yang telah dilakukan itu mungkin bentuk dukungan-dukungan dari Panwas itu apa saja kira-kira? Terima kasih Pak Asmadi, Mas Wahyi. Sesuai dengan ketugasan kami Panwaslucam Kecamatan Sanden bahwa kami harus mencegah adanya politik uang itu di pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, jelas di sana. Kemudian sanksinya juga sudah ada, dendanya juga sudah ada di undang-undang tersebut. Dan kami mengaturkan terima kasih kepada tim APU Murti Gading yang selama ini selalu gigih dan tidak pantang menyerah untuk menyuarakan tentang anti politik uang di Desa Murti Gading ini. Yang selanjutnya kami juga memohon kepada partisipasi masyarakat supaya sadar semua bahwa kegiatan anti politik uang itu memang berat sekali, karena mungkin Mas Fauzi
Pak Aswadi bisa mendengar tapi tidak bisa membuktikan. Nah, sementara kami di Panwaslu apabila itu terjadi di masyarakat, monggo bisa lapor ke kami Panwaslu Cam Kecamatan Sanden yang ada di Dusun Kuran 2 Murti Gading Sanden. Kami tunggu siapa menemukan apa, di mana, kapan, saksinya apa, saksinya siapa, dan barang buktinya apa. Itu harus lengkap supaya kami dapat memproses kejadian tersebut ke ranah pidana, ke ranah hukum yang ada, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi upaya-upaya itu juga dilakukan oleh Panwas di Kecamatan Sanden. Berbagai hal dilakukan demi pencegahan adanya praktek-praktek politik uang, ya. Yang kami ketahui memang sudah beberapa kali ya, beberapa tahapan ini sudah mengumpulkan bapak-bapak RT untuk diberikan penjelasan, pencerahan, sosialisasi untuk bisa disampaikan kepada warganya. Itu kan sebagai upaya, sebagai langkahnya. Nah, mungkin ada langkah atau cara pencegahan yang lebih efektif itu dengan cara apa? Karena sekarang kan modelnya zaman sekarang kan model zaman IT, banyak kaum atau generasi Z yang sekarang ini tidak mempedulikan adanya pertemuan itu, tapi yang dilihat itu adalah di YouTube, di podcast, di TikTok dan lain sebagainya. Itu upaya kita kira-kira bagaimana itu menurut Mas Fahmi? Jadi gini Pak Aswadi, saat ini tim aku juga sudah membuka hotline hotline yang ada di semua stiker yang ada di rumah-rumah semua penduduk masyarakat Murti Gading ini, semua sudah ditempel stiker. Nah, kita punya hotline terkait dengan pelaporan politik uang. Nah, ini saya mengajak kepada masyarakat dan juga generasi muda untuk berani melaporkan jika terjadi adanya indikasi mengenai politik. Jika tidak bisa, karena untuk mencari bukti itu sangat susah. Nah, apa yang kita kembangkan di sini sekarang, jika ada indikasi yang kuat terkait dengan adanya gerakan anti politik, tolong laporkan kami. Tolong laporkan kepada tim APU ya. Kita punya link kerjasama untuk Gakumdu ya, penegakan terkait dengan adanya penyalahgunaan, adanya politik uang, kesalahan anti politik uang yang dilakukan dalam pemilu ini, sehingga ini bisa di follow up dan mungkin nanti dari Gakumdu bisa melakukan intervensi ke masyarakat langsung, karena ini bagian dari upaya shock terapi ke masyarakat juga untuk supaya kita tidak hanya ngomong gerakan anti politik, tapi kita nyata. Kalau memang ada laporan, kita follow up. Perkara nanti menemukan atau enggak itu urusan lain, tapi yang benar kita meminta kepada masyarakat untuk berani. Sekarang itu berani bersuara, saatnya kita berani bersuara. Kalaupun ada indikasi gerakan politik uang, silahkan lapor kepada kami. Anda akan kami lindungi secara hukum. Karena kita juga punya tim lawyer dari berlapis-lapis sekalinya, mulai dari tingkat desa, tingkat Panwas, semua ada kita. Jadi masyarakat untuk berani melaporkan. Jangan khawatir, nama Anda akan aman, tidak akan istilahnya terjadi ancaman untuk Anda. Jadi tolong masyarakat yang benar-benar peduli pada proses demokrasi, tolong jika ada indikasi politik uang, tolong laporkan kepada kami lewat nomor WhatsApp yang ada di semua pintu-pintu rumah yang ada di Murti Gading. Hampir semua ada nomor WA-nya, silahkan lapor ke situ. Syukur kalau ada bukti, kapan itu nanti kita follow up. Kita bersama-sama. Jangan khawatir, kita akan melindungi Anda secara hukum. Mungkin itu Pak Aswadi ya. Terima kasih Mas Woyi. Jadi ini sekarang kita kembalikan pada Panwas. Jadi paling tidak kan dari Mas Woyi tadi mengatakan ada shock terapi. Misalnya ada indikasi jelas itu, indikasi seperti ini calon bakal nanti akan menuju pada praktek politik uang. Itu misalnya setelah ada laporan dari masyarakat ke tim APU, kemudian kita laporkan ke Panwas, apakah nanti juga akan ada tindakan? Ya, sesuai dengan regulasi yang ada, setelah kami menerima laporan tersebut, kami akan mengadakan klarifikasi. Akan kita panggil pelaku-pelakunya, saksi-saksinya, juga akan kita
klarifikasi ke lapangan kejadian tersebut benar adanya atau tidak. Nanti dari hasil klarifikasi tersebut akan kita kaji apakah ini masuk pidana atau tidak. Ya, terima kasih. Jadi otomatis juga ada tindakan mengenai hal itu. Nah, mungkin yang pertanyaan yang terakhir. Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan baik itu oleh tim APU maupun warga masyarakat, itu perlukah ada dukungan dari pemerintah dalam penanganan praktek politik uang ini? Mungkin dari tim APU sendiri punya berbagai hal yang perlu adanya dukungan dari pemerintah. Ini menurut Mas Fauzi bagaimana? Ini pemerintah mana Pak? Pemerintah yang skopnya kalau kita di kelurahan ya pemerintah kelurahan. Iya, oh gitu ya. Oke. Jadi begini, gerakan anti politik uang ini lahir di Murtigading dan sudah menjadi program karena kita sudah punya peraturan kelurahan. Perkal APU pertama di Indonesia itu lahir di Murtigading. Jadi mau tidak mau pemerintah daerah, pemerintah desa harus mengawal ini. Suka atau tidak suka, ini merupakan hasil regulasi yang sudah disetujui oleh pemerintah desa maupun oleh Bamuskal. Dan ini sudah dituangkan menjadi sebuah perkal dan ini harus dikawal. Dikawal ini dalam artinya ya pemerintah desa harus istilahnya harus berdiri di depan atau mensupport habis-habisan karena ini sudah menjadi regulasi yang harus disepakati bersama. Mau tidak mau, suka mau tidak suka harus terjadi. Kalau ya saya yakin juga kita butuh support untuk istilahnya operasional, mungkin untuk kegiatan pertemuan. Ya kalau memang pemerintah desa punya anggaran, kenapa tidak? Karena ini juga bagian dari pembangunan mental masyarakat di Murtigading supaya menjadi masyarakat yang bagus. Ini lebih mahal harganya daripada sekedar membangun jalan coblok Pak Asmadi ya. Ini antara infrastruktur dan SDM-nya. SDM-nya ini membangun sumber daya manusia yang unggul di Murtigading. Kalau saya itu pemerintah desa harus support penuh. Tidak ada alasan lain. Harus mensupport penuh. Karena pemerintah daerah lewat Pak Bupati kemarin juga sudah menyampaikan bahwa akan ada dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah, Pak Bupati sangat mensupport bahwa gerakan anti politik uang yang lahir dari Murtigading ini harus bisa digaungkan ke seluruh desa di Bantul. Karena ini bagus, jangan sampai masyarakat terbodohi oleh politik uang sehingga ini merusak demokrasi, menyebabkan demokrasi kan menjadi pembusukan demokrasi. Nah ini yang harus menjadi kebanggaan sebetulnya. Kalau saya jadi lurah, saya BK penuh itu. Cuma saya nggak jadi lurah, jadi ya saya cuma bisa berharap. Lurahnya hanya satu. Iya, hanya satu Pak Lurahnya. Jadi Pak Lurah, kalau mohon ya, kita sudah ngobrol sama Pak Lurah, dia juga sangat support mendukung. Apapun itu sekarang Pak Lurah menjadi de jure di Murtigading. Beliau harus mendukung penuh terkait gerakan anti politik uang yang kita lakukan ini. Baik, terima kasih Mas Wahyi atas penjelasan pada malam hari ini. Dan mungkin nanti dalam pertemuan selanjutnya akan kita bahas berbagai hal mengenai isu-isu yang ada di saat ini, karena semakin mendekati hari H pemilu itu semakin panas situasi yang ada di warga masyarakat, baik itu yang ada di Murtigading ini maupun di kelurahan-kelurahan lain. Ini pasti akan terjadi suatu gap antara satu dengan yang lain, padahal perbedaan pilihan itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan itu akan mewarnai yang ada di masyarakat itu. Kalau di masyarakat hanya terjadi satu suara, misalnya pilihan satu partai ataupun pilihan satu DPD ataupun itu, malah tidak akan istilahnya tidak akan ramai dan tidak akan memberikan pendidikan politik yang lebih baik. Demikian saudara sekalian untuk podcast pada malam hari ini. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Mari untuk bisa disebarluaskan kepada warga masyarakat yang ada di Murtigading maupun di luar Murtigading. Demikian, terima kasih.